Dan kali ini penjemputan paksa menjadi hal yang paling menakutkan bagi para tersangka yang terus ngeyel. Serta kali ini cukup sensasional ketika tiba menyinggung-nyinggung soal RJ. Waduh, Anda tahu dong RJ yang dimaksud? Apakah doi ini mau kayak Egy Sujana? Nah, ini makin seru dan makin panas rekan-rekan. Karena dengan keluarnya SP3 bagi Egy Sujana dan juga DHL ini benar-benar memecah telak gelombang fitnah isu ijazah Pak Jokowi rekan-rekan, dan tentunya ini menjadi semacam pukulan telak bagi mereka. Dan bahkan DHL juga rekan-rekan di sini dalam perdebatan terlihat benar-benar seperti dalam tanda kutip menyentil balik kubu Roy CS. Waduh, kira-kira ada apa dan kenapa? Ayo kita analisa bersama. Di dalam KUHP yang baru, ini kan sekarang yang diperankan ini kan KUHP yang baru nih ya. Makanya saya berkali-kali di El Sinta juga saya katakan, terus kemudian juga kemarin di podcast di teman-teman saya katakan, ini tonggak paling bersejarah di dalam pemberlakuan KUHP ya. Kenapa saya katakan bersejarah? Karena ini betul-betul diuji nih berkaitan dengan masalah RJ ya, sampai sejauh mana ya peran daripada KUHP yang baru ini dalam menerapkan RJ. Ini kan sudah diberlakukan ya. Terus kemudian juga RJ setelah itu selesai kan dikeluarkan SP3. Nah, di dalam KUHP yang baru ini masih ada satu lagi. Nggak bisa hanya SP3 aja yang keluar. Kalau dulu RJ terus kemudian SP3 selesai. Okay. Ya, penyidik lepas tangan. Tapi dalam konteks ini nggak bisa, gitu loh. 3 hari setelah SP3 ini dikeluarkan, ya, Polda itu harus minta persetujuan penetapan kepada pengadilan negeri, di mana Polda itu berada. Tentunya pengadilan negeri Jakarta Selatan dalam kaitan ini, gitu kan. 3 hari loh waktunya. Makanya kemarin kita hitung kan, kalau 3 hari. Itu kan SP3 keluar hari Jumat ya kalau nggak salah ya. Saya bilang kalau Jumat mungkin Sabtu Minggu kan bukan hari kerja. Nggak dihitung. Nggak dihitung. Berarti dihitungnya di Senin, Selasa, Rabu. Ya. Berarti dugaan saya sekarang penetapan dari pengadilan, dari Ketua Pengadilan Negeri itu pun sudah selesai. Gitu. Ya sudah, mau apa yang terjadi dan Egy mau jungkir balik seperti apapun, ya nikmati aja pemberian Pak Jokowi menurut saya kok ya. Cuman kita di luar nih ya kita hanya asal tahu aja. Oh seperti itu ya. Itu aja kan ya. Kok nggak ada komitmennya kamu? Kok nggak ada gentle agreementnya di dalam persoalan ini kan gitu kan. Jadi justru malah menyibak siapa Egy karakternya. Betul. Ya, ketimbang Pak Jokowi, justru Pak Jokowi akan bilang terserah lah Egy mau ngaku minta maaf, nggak ngaku minta maaf, mau ngapain yang jungkir balik itu urusan dia gitu. Betul. Kalau saya lihat ya ini pecundang menurut saya ya. Dan orang ini ya susah untuk kita jadikan suatu contoh atau panutan. Karena saya udah bilang tadi kan di dalam hukum perdata itu ada pendapat Egen yang sangat bagus, seorang profesor di Belanda ya. Orang ya kalau membuat perjanjian itu yang dipegang mulutnya. Ya kan? Kalau binatang itu kalau yang dipegang bukan mulutnya tapi apa namanya hidungnya gitu kan. Karena hidungnya kalau ditarik di sini di ini kan ngikut ya gitu. Ya kita lihat seperti itu, berarti orang ini nggak bisa dipegang. Kalau kita melihat kepada teorinya Egen, ya kan. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya nggak konsisten kok gitu kan. Ya makanya saya bilang terserahlah lu menjungkir balik mau apa, kita yang penting tahu dan kita udah merelakan SP3 itu udah keluar dan kamu sudah bebas dan kamu tidak terikat lagi dalam kasus ini. Kita aminin aja dan nggak akan kiamat juga, dia mau seperti apapun juga perkara tetap akan berjalan kok gitu, nggak kiamat gitu aja. Nah terus ini mungkin bagian akhir Pak dari obrolan kita. Dengan adanya perkembangan tadi bahwa sekarang kasusnya Roy Suryo CS sudah dilimpahkan kejaksaan dan kita masih nunggu detik-detik menuju P21 gitu Pak ya. Ini kedepannya ini gimana Pak Suyadi ngelihatnya ini? Karena kan kita lihat masih rame beritanya dan bahkan ada yang perkembangan terbarunya Rismon kemudian sekarang gencar lagi punya kegiatan baru
buku Gibran Endgame itu. Ya. Jadi dia sekarang nyerang Gibran dan nyebarin bukunya kemana-mana gitu. Ya. Nah ini Pak Suyadi ngelihatnya gimana nih? Seandainya kasus ini kemudian berlanjut ke tadi itu Persidangan. P21 ya. Ya. Gimana Pak Suyadi ngelihatnya? Kalau melihat antara kasusnya Pak Jokowi dengan kasusnya Pak Gibran, ini kan dari kacamata pandangan saya sebagai seorang pengacara, ya seorang praktisi, ini kan hal yang berbeda. Ya, sebetulnya. ya. Tapi kalau kita kaitkan, ini kan mempunyai tautan satu dengan yang lain. Kepentingannya apa? Ya, kok tiba-tiba ijazahnya Gibran Iya. dipermasalahkan? Karena gini, kalau yang namanya orang kuliah di Singapura, ya kan orang kuliah di mana di Australia dan lain sebagainya, kan banyak juga dong, ya. Berarti orang-orang tersebut juga sama dong keberadaannya. Tapi terlepas daripada itulah, menurut saya memang tujuan akhirnya ini bukan lagi kepada persoalan ijazah itu benar dan tidak, tapi tujuan akhirnya adalah menuju 2029 gitu kan. Karena kita tahu kan, ya, digunjingkan dengan hal-hal yang buruk, yang negatif terhadap Pak Jokowi. Tapi masyarakat gak percaya tuh. Masyarakat tetap mencintai Pak Jokowi. Kan ini yang mereka takutkan. Ya. Sehingga 2029 yang tadinya mereka mengharapkan Pak Jokowi ini gak mempunyai kekuatan lagi, ternyata gak seperti itu juga. Makanya kan dia gak mau nih benar-benar ini game di dalam kasusnya Pak Jokowi. Dia mencari sasaran baru gitu kan. Nanti setelah itu mungkin Jan Etes, ya kan, diselidikin sekolah ini lagi, ya kan. Aduh, capek juga ngeliatinnya gitu kan. Staminanya mereka tuh nggak habis-habis ya. Ya. Itu loh. Mungkin amunisinya juga kuat gitu loh, ya kan. Amunisi itu dan kita kemudian teringat dengan wacana yang Pak Jokowi juga bilang bahwa ada orang besar. Ya, sudahlah. Kalau saya melihat ini kan manuver supaya bagaimana mereka ini terus menjadi satu gerombolan yang memang tujuannya untuk menyerang keburukan orang yang sebetulnya orang tersebut nggak buruk. Itu aja yang saya lihat. Oke. Saya kira itu pernyataan terakhirnya itu yang justru malah mampu men-summarize bagaimana kita memahami persoalan tuduhan ijazah palsu ini yang bukan hanya ke Pak Jokowi tapi juga ke Gibran. Guys, bagaimana jika isu ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, benar-benar dibawa ke meja pengadilan? Apakah opini keras masih bisa berdiri atau justru ambruk oleh bukti, logika, dan hukum? Di video ini kita kupas tuntas secara lugas, pedas tapi tetap waras. Kenapa meneliti foto dan fotokopi langsung gugur di pengadilan? Mengapa merasa ahli tidak sama dengan punya kewenangan? Saat UGM dan Lapor Mabes Polri bicara, siapa yang masih relevan? Logika paling sederhana yang justru mematikan narasi palsu. Dan kenapa klaim 999,9% palsu bisa berubah jadi masalah pidana serius? Ini bukan soal suka atau tidak suka. Ini soal aturan main hukum. Tonton sampai habis, karena bagian akhir justru paling menentukan. Setuju atau tidak? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Debat boleh, fitnah jangan. YouTuber Nusantara. Penelitian palsu, bukti rontok. Kesalahan fatal Roy Suryo di pengadilan. Mari kita mulai dari titik paling dasar. Titik yang sering dihindari karena terlalu memalukan untuk diakui. Titik yang kalau dibawa ke ruang sidang, bikin hakim cuma menghela napas panjang sambil mikir, ini perkara serius atau sekadar rame-ramean. Masalah utama Roy Suryo dan kawan-kawan itu bukan soal niat. Bukan juga soal seberapa sering mereka bicara. Masalahnya sederhana tapi fatal. Yang mereka teliti bukan ijazah asli, bukan objek utama, bukan barang bukti primer, bukan dokumen fisik yang sah. Yang mereka teliti itu foto. Kadang fotokopi, kadang gambar digital beresolusi entah berapa, beredar di media sosial. Dan di pengadilan, kesalahan jenis ini bukan sekadar keliru. Ini bunuh diri hukum. Di dunia nyata, bukan dunia podcast, bukan dunia YouTube, bukan dunia X yang penuh thread berapi-api.
Pengadilan itu punya satu prinsip dingin dan kejam. Yang diuji adalah bukti, bukan keyakinan. Hakim tidak peduli seberapa yakin seseorang berbicara. Hakim tidak terkesan dengan intonasi suara. Hakim tidak memberi nilai plus pada kalimat, saya 999,9% yakin. Yang dilihat cuma satu, apa objek yang Anda periksa dan apakah objek itu sah secara hukum. Dan di titik ini, cerita Roy Suryo dan sekelompoknya langsung tamat bahkan sebelum halaman pertama dibuka. Objek penelitian, bukan objek primer, dari awal. Sudah salah kelas dalam metodologi apapun, ilmiah, forensik, atau hukum, objek primer itu segalanya. Kalau objeknya salah, kesimpulannya otomatis rontok. Tidak perlu diperdebatkan lebih jauh, ijazah asli itu objek primer. Bukan fotonya, bukan salinannya. Bukan tangkapan layar dari unggahan seseorang di media sosial. Analoginya begini, biar gampang. Kalau ada kasus dugaan uang palsu, yang diperiksa itu uang fisiknya, bukan fotonya di WhatsApp. Kalau ada sengketa tanda tangan, yang diuji itu dokumen asli, bukan hasil scan PDF. Kalau ada perkara narkotika, yang diuji itu barangnya, bukan foto di galeri HP. Ini logika dasar. Bahkan mahasiswa semester awal Fakultas Hukum pun paham. Lalu Roy Suryo dan sekelompoknya datang dengan penuh percaya diri, membawa hasil analisis foto digital, lalu menyimpulkan, ini palsu. Bukan hanya menyimpulkan, tapi menyatakannya ke publik seolah-olah itu kebenaran final. Di pengadilan, hal seperti ini bukan dianggap berani. Ini dianggap tidak mengerti hukum acara pembuktian. Fotokopi tidak bisa membuktikan kepalsuan. Titik. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin debat berisik, tapi sebenarnya sangat sederhana. Fotokopi tidak pernah, dalam keadaan apapun, dipakai untuk membuktikan kepalsuan dokumen. Yang bisa dilakukan fotokopi hanyalah satu, menunjukkan adanya dokumen asli. Ini bukan opini, ini praktik hukum. Fotokopi adalah bukti turunan, secondary evidence. Nilainya selalu di bawah dokumen asli, dan fungsinya terbatas. Kalau seseorang datang ke pengadilan sambil berkata, Yang Mulia, saya yakin dokumen ini palsu karena fotokopinya begini dan begitu, hakim tidak akan marah. Hakim hanya akan bertanya pelan, tapi mematikan, mana dokumen aslinya? Dan ketika jawaban berikutnya adalah, kami tidak pernah memegang dokumen asli, maka selesai. Tidak ada lanjutan, tidak ada drama, tidak ada panggung. Katanya, netizen kita paling melek soal politik, paling tajam opininya, paling cepat tanggapannya, dan paling rame komentarnya. Namun, gak jelas kadang apa yang diperdebatkan. Ribut soal APBN, tuh kan duit negara bocor. Padahal APBN itu bukan dompet satu orang menteri doang. Ada banyak kementerian, ada juga faktor kondisi ekonomi yang diperhitungkan. Intinya, debat panjang, bukan struk di minimarket yang biasa kita lihat soal DPR. Komentarnya, tuh kan DPR ribut melulu. Tapi kan DPR itu nggak satu orang. Ada komisi, ada fraksi, ada fungsi, ada lembaga. DPR itu bukan isinya satu grup WA yang opininya sama semua. Walau sebenarnya ini bukan salah netizen sepenuhnya, karena kita tidak pernah diajarkan pengetahuan soal politik secara sepenuhnya. Kita hanya diajarkan soal siapa kawan, siapa lawan. Makanya perlu untuk melihat politik dan negara secara lebih jernih, biar kita bisa tahu kita marah ke siapa, karena apa, alasannya apa, argumentasinya apa. Nah, sekali lagi, politik bukan hanya soal siapa menang, siapa kalah, siapa dukung, siapa lawan, tapi ini soal kehidupan kita. Mungkin masalah kita bukan tidak peduli politik atau tidak ngerti politik, tapi terlalu sering sok ngerti tanpa mau ngerti beneran. Saya punya ide bagus. Apa itu? Gimana kalau Mas Ade itu memberikan usulan kepada Pak Jokowi untuk beliau yang meminta restoratif justice, Mas. Mengingat kondisi kesehatan beliau, Mas. Saya khawatir sebagai dokter. Bener loh, Mas. Karena kalau ini jalan ya, seandainya P19, P18 nggak terjadi, lalu P21, lalu kemudian proses sidang terjadi, akan saya buat sidang itu bertahun-tahun, Mas. Ini RJ-nya meminta kepada Anda, Maksudnya RRT. panjang ya? Oh enggak, maksudnya Pak Jokowinya yang minta restoratif justice, daripada beliau nanti dihadirkan berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali di persidangan, karena beliau harus hadir. Ya. Tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Betul. Ada 709 dokumen yang akan kami tanya. Ahli-ahli kami akan tanya. Kasihan beliau, Mas. Ya Allah, ya Robbi, Mas. Anda nggak sih ya? Dari tanggal 20 April, 24 April 2025 Pak Jokowi sampai pasti dengan siap, hari ini. ya kan, untuk bersikap. Mas, Anda kan bukan dokter, Mas. Iya, Saya yang dokter, kalau menurut Mas. Saya kasihan sama beliau, saya, Mas. pasti beliau siap kok. Ini harapannya udah
sebegininya loh di tempat kita ini. kasihan Mas, ya Allah Mas, semakin Gimana? Bu kurus. Tifa yang ke sana aja dong, silaturahmi. Dan, Ya kan? Tidak ada masalah. Ini Mas Ade, usul yang kedua. Kita sama Pak Jokowi. Pak Jokowi, Dr. Tifa itu S2-nya tentang imunologi, ya kan? Dengan senang Saya hati baca. kalau Pak Jokowi berkenan, saya mau treatment beliau, dengan senang hati. Kalau beliau memang mengundang saya, dok, saya mohon dong di treatment untuk autoimun saya, dengan senang hati Mas. Kalau Ya. sudah Saya juga memahami suasana batin daripada masyarakat yang antusias, yang pro kepada aktivitas kami. Namun saya berada pada posisi yang salah. Walau saya tidak merasa bersalah, itu saya sampaikan, Pak Karni. Namun untuk menjawab, saya sampaikan kepada penyidik. Lengkap surat tanggal 15 Desember 2025 yang memasukkan keberatan, nota keberatan terhadap status tersangka hanya saya dengan Bang Egy. Yang lain mempermasalahkan pasal ini tidak kena, pasal ini tidak kena. Saya juga bingung. Kok hukum pidana material duluan yang mereka sibukkan, bukan hukum acaranya, pidana formilnya. Saya selalu pidana formil dan saya satu-satunya yang membuat tentang berita acara pembelaan pada saat itu tentang peran serta masyarakat. Saya belum jadi tersangka. Ini demi Allah nih. Boleh tanya Rizal Fadilah. Jangan Bang. Karena saya nengok pecah ini. Ini nggak karuan ini. Ada sisi appears. Banci muncul, banci tampil. Nggak benar ini. Bahaya kawan-kawan saya nih. Kurnia ini pokoknya saya anggap kawan lah. Ada yang memisahkan diri grupnya jadi apa? Padahal berarti kalau aku penyidik pun aku pecah ini. Pecahkan diri sendiri. Ini nggak beres nih. Ini demi Allah nih. Tanya Rizal nanti. Saya mau cabut. Apapun alasannya. Mau diterima enggak? Pokoknya aku mau cabut. Ini membahayakan kawan-kawan nih dalam aku tengok nih cara-caranya nih. Ya kan? Nah, ternyata aku nggak jadi. Aku tersangka, aku bela diri. Dan hanya aku sama Bang Egy yang keberatannya itu. Sistemnya juga ribut-ribut di TV. Dan mati aku, kalau aku jadi penyidik, aku nonton nih. Aku tahu batas ilmu orang-orang ini nih. Batas ilmunya, kemauannya aku tengok nih. Kalau aku jadi penyidik, ya kan? Ngomongin pasal, kan aku ada di stasiun yang lain kan. Kalau aku penyidik, aku bilang gitu. Kalian bantahlah nanti itu di pengadilan. Berarti kan naik perkara. Kan pidana itu ada dua, pidana formil, material. Material yang diributkan. Aku nulis, aku japri, gak ada yang mau dengar. Peran serta masyarakat gak ada yang dengar. Baru Petrus Valentinus tuh, aku tengok baru kemarin. Ini peran masyarakat gini. Karena kami memang suka japri. Aku suka japri, mungkin dia ada masukan sama dia. Dan aku tanya, mana sih Kurnia? Tulisan pengacara kau? Aku mau ambil ilmunya. Nggak ada Bang, cuma dari HL. Aku memang pengen nyumbang ilmu. Itulah yang aku bisa sumbang ilmu. Mau dibaca tidak, nggak ada urusan. Dan umum ini ya. Makanya saya sebut kadang-kadang tulisan saya pakar peran serta masyarakat. Saya mau ngaku pakar pidana. Saya bukan pakar pidana, saya rasa banyak yang pandai. Bukan dokter pula lagi aku kan. Peran serta masyarakat aja lah. Itu memang ilmu yang jarang disukai orang karena nggak komersil. Tapi itu perlindungan kepada aktivis. Ya saya rasa cukup segitu Pak Karni. Nah, rekan-rekan, memang tidak bisa dipungkiri. Kita pun ya memang kalau ditanya kita apakah sangat jengah dengan tindakan mereka, apakah mereka membuat gaduh, ya tentu saja itu sangat jengah dan mereka ternyata terus berbuat gaduh. Tapi rekan-rekan, yang menjadi poin penting dalam pembahasan kita kali ini bahwa jangan dilupakan para tersangka yang terus ngeyel, mangkir, dan lain semacamnya. Ingat, penyidik berhak dan memiliki wewenang untuk melakukan penjemputan paksa. Dan tentunya ketika diperlukan, penyidik tidak akan pernah ragu melakukan penjemputan paksa bagi siapapun. Apakah rekan-rekan setuju atau justru tidak? Kemudian rekan-rekan, kalau kita bicara soal isu ijazah ini kan gelombang ombaknya benar-benar sangat tinggi dan terus-menerus dilayangkan kepada Pak Jokowi. Tapi kalau kita perhatikan ketika sudah keluar
SP3 untuk Pak Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis ini benar-benar saya katakan seperti memecah ya rekan-rekan, memecah gelombang fitnah tersebut. Nah, disinilah letak keseruannya rekan-rekan. Apa men? Katanya kan sudah jengah, tapi kok seru? Iya, ini meskipun kita sudah jengah, tapi ada bagian atau scene yang sangat-sangat seru. Bagaimana kita melihat yang dulu solid menggugat, menuding Pak Jokowi dan lain semacamnya, kini di antara mereka sama-sama saling debat di forum publik. Nah, ini menjadi sebuah tontonan dan sajian debat yang sangat-sangat menarik kalau saya katakan. Lalu rekan-rekan, kenapa ya itu tiba kok menyinggung-nyinggung soal RJ ya? Intinya soal damai dan lain semacamnya. Waduh, ini apakah menjadi kode atau ada indikasi-indikasi yang ternyata memunculkan sebuah fakta yang sangat telak dan sangat mencengangkan, dan apakah doi akan berending seperti Egy Sujana dan DHL? Waduh, ini semakin seru nih melihat polemik dan perkembangan isu ijazah Pak Jokowi.